Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3-4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, untuk chapter terbaru kali ini berakhir saat Zovan berkata kepada Pak Tua Yuan, ia yakin bahwa Kuilang pasti akan mendatanginya beserta anaknya yaitu Kuigang. Adapun spoiler minggu lalu berakhir saat Zovan menolak Kuigang dan juga Yuer sebagai muridnya. Lalu Pak Tua Yuan pun memberikan beberapa nasihat yang intinya hati Zovan terluka dan merasa tersakiti saat ia dikhianati oleh muridnya. Dan untuk menghilangkan rasa sakit hati tersebut, Zovan harus menerima murid lagi. Tentu saja menurut Zovan, perkataan Pak Tua Yuan sama seperti menaburkan garam di atas luka. Tapi Pak Tua Yuan tentu saja memiliki penjelasan yang sangat masuk akal dan bahkan membuat Zovan merasa sangat tercerahkan. Setelahnya Zovan berkata, Pak Tua Yuan, jika bukan karena kultivasimu, pasti aku sudah menganggapmu sebagai masterku. Mendengar perkataan tersebut, Pak Tua Yuan menanggapinya, jika kau menjadi muridku, pasti hidupku telah menemui maknanya. Dan keduanya pun saling tertawa. Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di ruangan pimpinan sekte, di mana terlihat 3 orang tengah menghampirinya. Nah, mereka adalah 3 bayangan yang sebelumnya menonton pertarungan Zovan. Tentu saja ketiganya ingin mengetahui siapakah murid yang berasal dari tenaga pekerja tersebut. Lalu Xie pun menjelaskan bahwa ia adalah Zovan, murid luar yang aku bawa sendiri. Tentunya ketiganya sudah tahu, tapi yang ingin mereka ketahui adalah kenapa Xie melemparkannya ke kantor tenaga kerja. Apakah ia melakukan kesalahan? Xie pun menjawab kesalahan. Tentu saja tidak, ia bahkan baru memasuki sekte saat itu. Mendengar penjelasan Xie, tentu saja ketiganya langsung protes. Jika demikian, kenapa kau begitu bodoh sampai menyia-nyiakan bakat alami sepertinya? Bukankah ia sangat cocok jika ditempatkan di kursi para elit dan berjuang di kompetisi naga ganda? Oh ya, ketiga orang ini adalah mereka yang pernah menang di dalam kompetisi naga ganda. Saat ini ketiganya ditugaskan untuk melatih para elit untuk memasuki kompetisi naga ganda. Tentu saja saat melihat bakat yang disia-siakan, ketiganya nampak sangat murka. Tapi Xie memberikan penjelasan bahwa sebenarnya ia ingin merekrut Zovan dan bahkan menjadikannya sebagai murid. Tapi ada orang yang menentangnya. Mendengar hal tersebut, ketiganya nampak marah. Apa? Siapa orang tua yang berani menentangnya? Beritahu kami. Dan ternyata itu adalah Yang Mulia pertama. Mendengar hal tersebut, ketiganya langsung terdiam. Yang Mulia pertama adalah bakat tertinggi di sekte Demonic Scheme. Tapi kenapa ia malah memasukkan Zovan ke tempat pekerja? Lalu Xie kembali menjelaskan, tenang saja, beberapa hari yang lalu Yang Mulia juga telah memberikan informasi kepadaku yang intinya ia tidak akan pernah melepaskan Zovan dari tempat pekerja. Dan tenang saja, ia juga telah memiliki rencana untuk Zovan. Ketiganya langsung menanggapinya, apakah Yang Mulia begitu benci terhadap Zovan? Xie menjawab, tidak, aku bahkan melihat ia begitu senang. Dan ia juga menyampaikan bahkan kalian bertiga tidak akan sanggup untuk melatihnya. Tentunya ketiganya menjadi heran. Lalu jika mereka tidak akan pernah sanggup untuk melatih Zovan, siapa yang akan melatihnya? Dan Xie pun menjawab, Yang Mulia sendiri. Berpindah ke sisi lain, Guihu nampak tengah bermeditasi dan Grand Elder
Master dari Guihu menghampirinya. Bagaimana kondisimu? Apakah kau sudah jauh lebih baik? Nah, di sini Guihu tidak mengerti kenapa masternya memerintahkan dirinya untuk bermeditasi. Bukankah seharusnya ia berlatih saja? Ya, semua itu karena kekalahan telaknya dari Zovan. Lalu Grand Elder pun menjawab, yang intinya perbedaan Zovan dengan Guihu saat ini bagai langit dan bumi, dimana bahkan jika Guihu terus berlatih, ia tidak akan pernah melampaui Zovan. Ada dua hal yang kurang dari Guihu, yaitu keteguhan hati dan juga mental. Oleh sebab itulah Grand Elder memintanya untuk bermeditasi. Tentunya Guihu bertanya-tanya, memang apa itu kekuatan mental dan kekuatan hati? Itu adalah sesuatu yang membuat seseorang bisa sangat percaya diri dan tak tergoyahkan sedikit pun jika dibandingkan dengan keteguhan hati dan juga mental milik Zovan. Setidaknya Zovan bisa disandingkan dengan ranah eternal, adapun Guihu berada di ranah penempaan tulang. Tentu saja Guihu masih belum memahami perkataan masternya. Lalu Grand Elder kembali bertanya, menurutmu apa yang membuat seseorang menjadi kuat? Tentunya jawaban adalah kekuatan dan kultivasi, tapi bukan hanya itu. Grand Elder kembali bertanya, bagaimana menurutmu Zovan sebelum kau bertarung melawannya? Tentu saja kala itu Guihu sangat meremehkan Zovan. Ia bahkan terlihat sangat lemah, tapi faktanya Zovan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Guihu. Dan Grand Elder kembali menjelaskan bahwa yang terpenting dari seorang ahli adalah hati mereka. Semakin kuat hati mereka, maka semakin kuat juga kekuatan inti mereka. Apakah kau lupa apa yang terjadi dengan Penatua Shi saat ingin menyerang Zovan dan ia hanya dikalahkan dalam satu gerakan saja oleh Yang Mulia? Padahal keduanya berada pada ranah kultivasi yang sama. Tapi karena kekuatan hati Yang Mulia sangatlah kuat, ia bisa mengalahkan Penatua Shi dengan sangat mudah. Intinya hati adalah sumber kekuatan utama bagi setiap orang, dan Guihu masih sangat kurang, baik itu dari kekuatan hati atau kekuatan mentalnya, dan itu terpaut sangatlah jauh dibandingkan dengan Zovan. Grand Elder bahkan bisa memastikan bahwa kekuatan hati Zovan sudah setara dengan peringkat para Yang Mulia ataupun Penatua. Tentu saja itu membuat Guihu sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa perbedaan mereka sangatlah jauh. Berpindah ke sisi lain, tepatnya di kuburan. Ya, pada akhirnya Zovan pun menerima Yu'er dan juga Kuigang sebagai muridnya. Dan untuk perayaan tersebut, Zovan telah menyiapkan susunan agar Kuigang bisa berlatih di dalam. Ini adalah susunan pembantai darah, sama kejamnya dengan susunan yang dibuat Zovan untuk Yu'er. Tapi tentunya Kuigang nampak ragu untuk memasuki susunan tersebut karena ia merasakan sesuatu yang sangat berbahaya di dalam. Lalu Zovan berkata, apakah kau ingin mundur? Bahkan ayahmu sebelumnya memohon-mohon agar kau bisa menjadi muridku. Dan menurutmu kenapa Yu'er bisa begitu sangat kuat hanya dalam waktu 3 bulan? Tentu saja berlatih di dalam susunan inilah jawabannya. Zovan bahkan sampai mengejek Kuigang karena bahkan Yu'er yang seorang wanita saja bisa berlatih 3 bulan di dalam. Tapi Yu'er langsung membantah, Master, Anda mendorongku. Lalu Zovan menanggapinya, hentikan omong kosongmu saat aku sedang menjelaskan sesuatu. Nah, untungnya Kuilang memiliki pemikiran yang sama dengan Zovan karena ia ingin anaknya jauh tambah kuat. Kuilang pun langsung mendorong Kuigang. Setidaknya ia yakin karena Yu'er berhasil selamat, maka anaknya juga pasti selamat. Lalu Zovan pun mulai menjelaskan bahwa susunan yang ia buat adalah susunan
hidup dan mati, yang artinya jika kalian tidak bisa bertahan di dalam, maka kalian akan mati. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Quilang panik. Ia tidak menyangka jika pelatihan yang diberikan Zovan sangatlah mengerikan. Ia hanya menganggap bahwa Zovan tidak akan pernah sampai membunuh muridnya. Dan Zovan menjelaskan bahwa begitulah metode pelatihannya. Jika mereka tidak bisa bertahan, maka mereka tidak layak dijadikan sebagai murid. Dan setelahnya Zovan membuka susunan lainnya lalu melemparkan Yor ke dalam. Ia menjelaskan bahwa pelatihan sebelumnya hanyalah pemanasan, dan karena Yor sudah resmi menjadi muridnya, maka Zovan akan merawatnya dengan lebih baik. Awalnya terdengar suara tawa lalu diiringi dengan suara jeritan. Saat itu Yuling pun merasa kasihan dengan adiknya. Beberapa bulan pun berlalu. Kompetisi sekte dalam kembali dimulai, tapi ada beberapa perbedaan dari kompetisi sebelumnya, yaitu ketidakadiran Humayr karena telah dikalahkan oleh Yor, dan juga Guihu sama sekali tidak terlihat. Tentunya ada banyak pertanyaan, sebenarnya apa yang telah terjadi dan apa yang Grand Elder lakukan kepada muridnya. Apakah ia menahan Guihu? Tapi sayangnya kompetisi tidak bisa ditunda, di mana pada intinya Quilang, Yuling, dan Liu Shu sajalah yang bisa memenangkan pertarungan. Lalu ditambah dengan dua ahli lainnya yang hanya berada pada ranah visi dewa tingkat 2. Kombinasi tersebut bahkan lebih buruk dibandingkan dengan kompetisi sekte dalam sebelumnya. Para penonton nampak sangat kecewa. Begitu juga dengan para yang mulia, dan mereka semua tentunya menyalahkan pimpinan sekte. Tapi Shewuye masih terlihat tenang seperti tengah menunggu sesuatu, dan benar saja terdengar suara dari kejauhan. Tunggu, biarkan aku menantang. Aku adalah Quigang, murid dari sekte luar. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Shewuye tenang, apalagi Quigang sudah mencapai ranah visi dewa tingkat 1. Itu artinya Zovan berhasil membuatnya menerobos seperti dengan Yor. Tapi untungnya Quigang jauh lebih kuat satu tingkat dibandingkan dengan Yor. Itu berarti Shewuye tidak perlu khawatir lagi, apalagi ia juga yakin bahwa Zovan akan memberikannya beberapa harta seperti yang dimiliki oleh Yor. Lalu pimpinan sekte bertanya, jadi Quigang, siapa orang yang akan kau lawan? Tentu saja itu adalah Liu Shu, dan sepertinya Liu Shu sudah mempersiapkan diri, apalagi kultivasi mereka juga terpaut 5 tingkat. Dan tanpa basa-basi, Liu Shu pun langsung turun ke arena. Ia pun berkata, beraninya bocah yang baru menembus ranah visi dewa menentangku. Dan tenang saja, aku tidak seperti Humayr. Aku telah mempersiapkan segalanya. Lalu ia pun mengeluarkan 2 harta, di mana harta tersebut merupakan harta iblis tingkat 7 dan tingkat 8. Para penonton nampak sangat terkejut dengan hal tersebut. Shewuye bahkan berkata kepada Yang Mulia Shi, aku tidak menyangka kau bahkan memberikan harta berhargamu kepada muridmu. Lalu Yang Mulia Shi pun menjawab, bagaimana bisa aku menahan diri saat kompetisi ini menjadi ajang pamer harta. Tapi Quigang sama sekali tidak terpengaruh. Pertama, ia mengeluarkan sebuah pil tingkat 9. Menghirup baunya saja sudah membuat setiap orang iri. Pil tingkat 9 adalah harta yang langka di sekte. Dan tidak hanya itu, setelah meminum pilnya, ia juga mengeluarkan 4 harta iblis, di mana keempatnya merupakan harta tingkat 9. Dan itu membuat setiap orang, termasuk pimpinan sekte dan Yang Mulia, lebih terkejut lagi, karena bahkan harta tersebut lebih berharga dibandingkan dengan yang digunakan oleh Yor. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3-4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.